Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Airasati dengan NPM 247828022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep generator, iterator, lambda function, dan file processing, serta tugas-tugas pada lab session 7 dan 8 pada mata kuliah pemrograman jaringan 1 yang diampu oleh Ibu Insinyur Nurul Komariah MKom. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep generator terlebih dahulu. Generator adalah fungsi yang menghasilkan nilai satu persatu menggunakan kata kunci YAL. Ini berguna ketika kita ingin menghemat memori dan tidak ingin menghasilkan seluruh data sekaligus. Contohnya, saya membuat fungsi hitung jadi setiap pemanggilan NextGen akan menghasilkan satu nilai berikutnya dari generator yang dimulai dari 0, 1, 2. Kemudian jika sudah habis akan muncul ini untuk fungsi generator. Untuk penjelasan konsep generator, di sini saya menggunakan for sebagai fungsi peruangan dari range 3. Di sini akan menghasilkan range sebelum angka 3 yaitu 0, 1, 2. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan mengenai konsep iterator. Iterator adalah objek yang dapat diiterasi seperti list, tuple, dan set untuk mengakses nilai-nilainya satu persatu. Kita bisa menggunakan fungsi iter dan next. Contohnya adalah jadi seperti pada generator sebelumnya, di sini next akan menghasilkan nilai secara satu persatu, dan jika nilai habis dia akan muncul error stop iteration apabila melebihi angka 3. Di sini outputnya akan menghasilkan angka 1, 2, dan 3 saja. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai fungsi lambda. Lambda fungsi adalah fungsi tanpa nama yang digunakan untuk operasi sederhana. Biasanya digunakan ketika kita hanya membutuhkan fungsi satu baris. Contohnya adalah di sini lambda akan menghasilkan output 2 kali 4 perkalian 2 kali
4 yang merupakan jawabannya adalah 8. Lama juga sering digunakan dalam fungsi bawaan seperti filter atau map. Nah, yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai konsep file processing adalah proses membaca dan menulis file di Python. Di sini saya menggunakan format CSV. Kita bisa menggunakan model CSV yang nantinya format tersebut akan menghasilkan atau mengeluarkan model teks berupa Excel. Lalu contoh membaca filenya seperti ini. Di sini saya menggunakan git open dan file akan ditutup secara otomatis setelah selesai digunakan. Fungsi CSV Reader akan membaca file baris per baris. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas sebelumnya pada lab session 7 dan lab session 8. Yang pertama di sini modul main. Klasifikasi menggunakan generator untuk menghasilkan data suhu dan kelembapan dan menyimpannya sehingga dapat ditampilkan pada menu riwayat. Kemudian yang kedua adalah fungsi-fungsi menggunakan iterator untuk melakukan iterasi data riwayat dan menampilkan ringkasan laporan seperti suhu dan kelembapan terendah, tertinggi, atau rata-rata. Di sini saya memiliki fungsi generate data, adalah implementasi dari generator. Alih-alih mengembalikan semua data sekaligus, generate data akan yield
satu data tiap beberapa detik sehingga lebih hemat memori. Dan yang kedua, di sini saya memiliki fungsi rekam data riwayat. Implementasinya juga berasal dari generator, kemudian disimpan di dalam riwayat D. Fungsi ini memanggil generate data untuk mendapatkan data suhu dan kelembapan dari sebuah ruangan. Lalu yang ketiga ada iterasi riwayat. Di sini implementasinya dari iterator yang berfungsi untuk menampilkan ringkasan data suhu dan kelembapan. Kemudian di lab session 8 diminta untuk menambahkan beberapa menu seperti mengunduh riwayat data suhu dan kelembapan semua ruangan ke dalam sebuah file, kemudian membaca riwayat suhu dan kelembapan dari sebuah file, lalu yang terakhir mencari ruangan dengan suhu tertentu menggunakan implementasi dari Lambda function. Untuk jenis file yang digunakan, kali ini saya menggunakan file CSV, format CSV, yaitu apabila di output model itu akan berbentuk Excel. Di sini saya memiliki fungsi simpan riwayat ke file yang berada di dalam direktori riwayat D. Di sini saya menggunakan with open F5 untuk menuliskan riwayat ruang, waktu, suhu, kelembapan. Kemudian saya juga di sini menambahkan fungsi baca riwayat dari sebuah file menggunakan CV Reader. Lalu dibacanya itu secara baris berbaris. Kemudian terakhir mencari ruangan dengan suhu menggunakan fungsi lambda, yaitu filter. Kemudian saya akan mencoba menjalankan program. Sini tidak ditemukan suhu dengan 48 derajat Celcius dikarenakan di sini hanya terdapat 28 dan 17, sedangkan untuk 48 terdapat di pada kelembapannya. Lalu setelah itu saya akan mengecek folder. Di sini riwayat data berhasil disimpan ke dalam sebuah file Excel. Ini seperti yang dilihat sebelumnya, suhunya 28 derajat Celcius dan 17 derajat Celcius, untuk kelembapan 36 dan 44. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.